saya Sarah Fajratul Huda, biasa dipanggil Ara. Saya dari kelas FM21B, Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan meresum kembali materi-materi yang telah disampaikan. Selamat menonton. Kepemimpinan dan kemanajemenan organisasi. Kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang memegang peran penting dalam organisasi. Logikanya, jika tanpa kehadiran kepemimpinan yang efektif, maka organisasi manapun tidak akan maju. Adapun kepemimpinan menurut para ahli, yang pertama itu George Roberteri, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada Sutarto, kepemimpinan ada rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan untuk mencapai tujuan yang bersama. Ada yang ketiga Hemphill dan Cons, kepemimpinan adalah perilaku dari individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok satu tujuan. Yang terakhir ada Cons dan O'Donnell, kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi kelompok sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Teori kepemimpinan itu ada tiga. Yang pertama teori karakter. Teori karakter ini mempelajari tentang mengidentifikasikan karakteristik. Kalau yang kedua itu ada teori perilaku. Teori perilaku ini mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Yang ketiga ada teori kepemimpinan situasional atau situational leadership theory. Teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan yang efektif. Karakter kepemimpinan itu ada banyak. Yang pertama itu penyikapan diri, wawasan, agen perubahan, tanggung jawab pribadi, pemegang saham, pengembang, keterampilan mengatasi stres, ekspresi, mencintai. Jenis-jenis kepemimpinan itu ada 6. Yang pertama koersif, pemimpin akan menyuruh sesuai dengan keinginan sendiri tanpa ada orang yang boleh membantahnya. Yang kedua ada otoritatif, pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan visi yang ia paparkan. Yang ketiga ada afiliatif, kepemimpinan yang afiliatif adalah seorang pemimpin yang memberikan jalan bagi anggotanya untuk berpendapat. Yang keempat ada demokratis, kepemimpinan ini mengedepankan pendapat dari anggota untuk mengambil keputusan. Yang kelima ada pace setting, pemimpin membuat standar-standar yang harus dipenuhi oleh setiap anggotanya. Yang keenam ada coaching, pemimpin menuntut anggotanya untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Fungsi kepemimpinan itu ada 6. Yang pertama perencanaan, pengawasan, memandang ke depan, mengambil keputusan, pengembangan loyalitas, memberi motivasi. Adapun manajemen organisasi. Manajemen itu artinya pemrograman perencanaan terhadap sesuatu. Organisasi adalah suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Jadi, manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapainya tujuannya. Fungsi manajemen organisasi ada planning, lead, controlling, organizing, motivation, staffing, time management. Tujuan manajemen organisasi ada 3. Yang pertama membentuk koordinasi yang baik. Dengan adanya manajemen maka semua pekerjaan akan lebih terarah. Yang kedua ada menetapkan kinerja efektif dengan kinerja yang efektif. Yang ketiga ada membuat lingkungan untuk para anggota lebih bersemangat. Pengembangan potensi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Maha itu berarti siswa itu berarti pelajar. Jadi mahasiswa itu terpelajar. Peran mahasiswa menurut teori itu agen perubahan, pengontrol sosial, penerus bangsa, moral forge. Peran mahasiswa farmasi itu berprestasi untuk orang tua, diri sendiri, dan universitas atau kampus. Potensi adalah sebuah kemampuan besar yang dimiliki mahasiswa yang sangat mungkin baik untuk dikembangkan. Teknik persidangan dengan Isma Farsi. Persidangan adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan suatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Jenis persidangan pertama awal sidang paripurna atau bisa disebut dengan pleno. Yang kedua sidang paripurna. Yang ketiga ada sidang komisi. Sidang pleno itu diikuti oleh seluruh anggota, baik anggota penuh ataupun anggota peninjau. Sidang pleno dipimpin oleh panitia pengarah SC, steering committee. Sidang pleno membahas dan menetapkan tata tertib
menertib agenda dan memilih pemilihan presidium sidang tetap. Sidang paripurna. Sidang paripurna diikuti oleh peserta kegiatan baik anggota penuh dan peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang tetap. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Sidang komisi diikuti oleh seluruh peserta kegiatan, baik anggota penuh dan anggota peninjau yang telah dibagi dalam ke beberapa komisi. Anggota tiap komisi adalah anggota penuh dan anggota peninjau. Sidang komisi membahas materi-materi yang menjadi tugas dari komisi yang bersangkutan. Peserta sidang Isma Farsi itu ada 2, yang pertama anggota penuh, yang kedua ada anggota peninjau. Adapun hak dan kewajiban anggota penuh, menaati AD atau ART serta peraturan yang ditetapkan oleh sidang, mempunyai hak suara bicara dan hak pilih dalam sidang. Yang ketiga, setiap anggota penuh hanya mempunyai 1 hak suara. Adapun anggota peninjau, menaati AD atau ARD, peraturan yang ditetapkan oleh sidang, tidak mempunyai hak suara dan hak pilih, mempunyai hak bicara dalam sidang dengan persetujuan pimpinan sidang. Istilah persidangan ada 9. Yang pertama itu pending, memberhentikan sidang sementara dengan menentukan alokasi waktu tanpa harus meninggalkan ruangan. Yang kedua ada discoursing, memberhentikan sidang untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu dan waktunya ini sudah ditentukan. Yang ketiga ada lobbying, suatu bentuk negosiasi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang keempat ada voting, proses pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Yang kelima ada quorum, jumlah minimal anggota yang harus hadir dalam waktu sidang. Yang keenam ada opsi, pilihan atau usulan pendapat yang dikemukakan peserta sidang. Yang ketujuh ada walkout, meninggalkan ruang atas kehendak sendiri karena menolak hasil persidangan. Yang kedelapan ada interupsi, mengajukan pendapat mendesak. Yang terakhir ada PK, meninjau kembali hasil keputusan sebelumnya. Adapun aturan ketuk palu, yang pertama adalah 1 kali ketukan. Artinya itu menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang per poin keputusan sementara. Yang ketiga, mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru PK. Yang kedua, ada 2 kali ketukan. Artinya memberhentikan sidang sementara waktu yang atau cukup lama, misalnya lobbying dan atau discoursing. Yang ketiga, ada 3 kali ketukan. Artinya membuka atau menutup sidang, mengesahkan keputusan final atau hasil akhir sidang. Yang terakhir ada 4 kali ketukan. Artinya menenangkan peserta apabila di forum peserta tidak bisa dikendalikan. Isma Farsi. Isma Farsi adalah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia. Organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi, terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian, bertujuan untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. Sejarah farmasi, pada tahun 50-an terdapat 2 perguruan tinggi yang memiliki jurusan farmasi, yakni UGM dan ITB, dan keduanya pun memiliki masalah yang sama. Mahasiswa UGM dan ITB sepakat mendirikan Farsi pada 22 Desember 1955 di Yogyakarta. Terpilihlah Purnomo Singgi UGM dan Midian Sirait ITB sebagai ketua, dan sekjen pertama Isma Farsi yaitu Jejeb Saitul Rohman dipilih di Munas kelima di Bukit Tinggi Padang. Filosofi logo Isma Farsi. Lambang Isma Farsi terbentuk oval vertikal dengan perbandingan 2.3 dengan warna dasar hijau, tulisan dan gambar putih dengan 2 garis hijau yang merupakan lingkaran sebelah luar dengan tulisan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia yang merupakan sebelah dalam. Di tengah terdapat gambar ulat melilir piala dengan buku buka di bawahnya dan dituliskan Isma Farsi. IPSF dan SEP. IPSF adalah organisasi advokasi internasional untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. Dibentuk di London pada tahun 1949 oleh 8 negara, yang pertama Austria, Australia, Denmark, Iceland, Ireland, Netherlands, Switzerland, dan United Kingdom.
telah banyak berkembang dan membawahi lebih dari 350.000 mahasiswa serta sarjana farmasi yang tersebar di 88 negara. IPSF bekerja sama dengan WHO, UNESCO, dan FIP. Kesekretariatan berlokasi di The Hague, Belanda, satu gedung dengan kantor FIP. SEP telah diikuti oleh lebih dari 2.000 mahasiswa dari 75 asosiasi di 65 negara. Pelaksanaan durasi sekitar 2 minggu sampai 3 bulan. Rencana keberangkatan yakni saat winter November sampai Maret dan summer Juli sampai Oktober. Field Hospital Farmasi, Community Farmasi, Research at University, dan Industri. 10 Start of Farmasi. Tugas dan fungsi seorang farmasi adalah menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbarui standar operasional, prosedur, dan sebagai distributor yang profesional. Keutamaan seorang farmasi dibandingkan profesi kesehatan lainnya adalah hanya seorang farmasi yang mengetahui seluk-beluk obat. Peran seorang farmasis dalam menyongsong Indonesia Sehat 2025. Farmasi berperan sebagai start of farmasi, menyediakan berbagai jenis obat yang memiliki nilai mutu tinggi, memberikan pelayanan yang merata, menjadi seorang narasumber yang aktif, mensosialisasikan tentang hidup sehat. Strategi seorang farmasis dalam perannya menyongsong Indonesia Sehat 2025. Yang pertama ada melaksanakan, meningkatkan, dan mengembangkan line start of farmasi sebagai landasan dalam menjalankan profesinya. Yang kedua ada menentukan solusi untuk melewati setiap ancaman dan tantangan keismaparsian. Yang ketiga ada meningkatkan dan mengembangkan setiap sediaan obat. Yang keempat ada meningkatkan sifat dan perilaku profesionalisme. Yang kelima ada meningkatkan ilmu dan keterampilannya dalam menjalankan profesinya. Peran farmasi itu ada 10. Yang pertama caregiver, decision maker, communicator, terus manager. Yang kelima ada leader, ada yang keenam ada lifelong learner, yang ketujuh teacher, yang kedelapan research, yang sembilan ada entrepreneur, yang ke-10 ada agent of positive change.